Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asqafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Para pemirsa, subscriber, penonton Syamil Tutor Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan salawat serta salam tak luput kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang selalu setia, istiqomah, berjuang demi tegaknya Islam di muka bumi ini. Para sahabat Syamil Tutor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali bab tentang kaidah-kaidah penting mengamalkan sunnah. Kemarin kita sudah berbicara tentang masalah dalil-dalil Al-Quran tentang bagaimana cara mengamalkan sunnah itu sendiri. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan dalil-dalil dari hadis, ya, bagaimana kita bisa menjalankan atau mengamalkan sunnah tersebut. Hadis yang pertama yaitu dari Jabir bin Abdullah, ya, meriwayatkan hadis yang panjang tentang tata cara haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qad taraktu fikum amrayni dan tadillu abada." Ini tasamtum bihi kitaballahi wa sunnati. Dan sungguh aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dua kitab yang Allah berikan kepada kita, ya, diwariskan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita selamat di dunia dan akhirat, yaitu kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua dari Jabir, ya, juga meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SAW berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suaranya lantang dan emosinya meningkat seperti seorang komandan yang sedang memberikan sebuah peringatan kepada pasukan bahwa musuh telah menyerang pada pagi dan petang. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa beliau bersabda, "Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullun bi'atin dhalalah. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan, yaitu penyimpangan dalam agama, dan semua penyimpangan itu adalah kesesatan. Yang ketiga dari Al-Irbah bin Syariah rahimahullah,
meriwayatkan suatu hari setelah mengimami sholat kami, Rasulullah menghadap ke arah kami dan memberikan nasihat yang membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Salah seorang berkata, "Wahai Rasulullah, nasihat seperti wejangan dari seorang yang akan berpisah. Lantas apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Beliau bersabda, yang mana artinya, "Usikum bitaqwallahu wa sam'i wa ta'ati wa in abada habasiyya fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara khilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i mahdiyina rasida tamassakum biha wa 'addu 'alaiha bin nawjid wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsati bi'atun wa kullu bin'atun dalalah." Aku wasiatkan kepada kalian supaya beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta tetap mendengarkan, ya, mentaati pemimpin walaupun yang memerintah kalian adalah seorang yang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat, ya, banyak perselisihan, karena kalian wajib berpegang teguh, ya, pada sunnahku dan pada sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah ia erat-erat dan gigitlah ia dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah penyimpangan, dan setiap penyimpangan adalah kesesatan. Dan hadis yang keempat, di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, "Ini qad faradtum fi kun ala mislil baydu'i lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Sesungguhnya aku tinggalkan, ya, di atas kalian yang terang benderang apabila diibaratkan malamnya seterang siangnya. Tidaklah seorang berpaling dari Islam yang demikian sepeninggalku, melainkan ia akan binasa. Kemudian yang kelima, hadis yang riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang mengisahkan suatu ketika Rasulullah SAW membuat satu garis dengan tangannya dan bersabda, "Ini jalan Allah yang lurus." Kemudian beliau membuat garis-garis di sisi kanan dan kiri garis sebelum seraya bersabda, "Sedangkan ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai. Di setiap jalan ini pasti terdapat syaitan yang mengajak manusia agar mengikutinya." Beliau pun membaca firman, ya, yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u," ya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jalan tersebut pada sahabat-sahabat kita diibaratkan seperti sirip ikan, ya. Sirip ikan itu lurus, dia punya cabang di kanan kiri, ya. Yang selamat adalah bagi mereka yang berjalan pada jalan yang lurus, ya, pada tulang yang lurus. Kalau sudah masuk dalam sebuah kelompok atau golongan, maka ia akan masuk dalam kesesatan. Nah, para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan, ya, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menjalankan, ya, setidak-tidaknya sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ya, yang mana artinya adalah setiap amalan ada masa-masa semangatnya dan setiap masa semangat ada masa lesunya. Siapa yang masa lesunya menuju pada sunnahku, berarti ia telah mendapatkan petunjuk
Namun siapa yang masa lesunya menuju pada selain sunnahku, berarti ia telah celaka. Ya. Yang ke 7, ya, masih banyak dari hadis yang lain. Dari Anas bin Malik juga nih, ya, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang mana artinya adalah, demi Allah, sesungguhnya akulah hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepadanya, dan di antara kalian, ya, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat, ya, malam dan tidur, aku menikah, ya, wanita, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnatku, ya, ia bukan daripada golonganku. Demikianlah sekelumit hadis yang memerintahkan kita agar mengikuti sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Setiap orang, ya, bersyahadat seyogianya patuh dan tunduk kepada sunnahku dan meninggalkan segala apa yang menyelisihinya, ya, menyelisih dari perbuatan-perbuatan sunnah tersebut. Nah, mudah-mudahan bermanfaat pada sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita cukupkan, nanti kita akan sambung di part berikutnya, yaitu dalil-dalil dari Atsar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan, ya, jalan petunjuk bagi kita untuk selalu bertobat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Samil Tutor Official Abu Samil, ya, mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, ya, karena kita adalah seorang yang baru belajar dan selalu memberikan sebuah nasihat untuk diri pribadi sendiri dan khususnya untuk kalian semua. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.